Selamat pagi semuanya, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung jam berapa kalian menonton video ini. Sebelum memulai video ini, saya ingin memberikan disclaimer bahwa apa yang saya bagikan di sini adalah hal yang cukup sensitif. Jadi, ketika menonton ini, harap ini digunakan sebagai edukasi dan untuk kewaspadaan, tidak untuk diterapkan untuk hal-hal yang buruk. Jadi, apabila kalian memperoleh ilmu dari video yang kalian tonton ini atau video-video sebelumnya, dan kalian melakukan hal-hal yang kurang baik dari situ, itu adalah tanggung jawab kalian sendiri ketika nanti kalian harus berhadapan dengan masalah hukum. Dan untuk video kali ini akan dibahas mengenai disinformasi, dan ini merupakan salah satu taktik intelijen yang kalian juga bisa baca-baca, di mana taktik ini sangat efektif untuk mengelabui target organisasi atau suatu negara. Bahkan pada yang akan saya bagikan ini nanti akan dibagikan juga bagaimana disinformasi ini bisa sampai membunuh tokoh besar atau tokoh-tokoh penting, dan yang di sini akan dicontohkan adalah Kim Jong-nam ya. Kim Jong-nam itu adalah kakak dari Kim Jong-un. Oke, dan sebelum nanti kita mulai, saya juga mau kasih tahu bahwa wabah COVID-19 ini masih cukup lumayan parah di Indonesia, jadi harap tetap berhati-hati dan stay safe. Oke, kita akan lanjutkan videonya, dan jangan lupa ditonton sampai habis, di subscribe, di like, dan di komen. Baik semuanya, sebelum memulai tentang disinformasi, saya ingin membagikan tentang apa itu informasi. Jadi, semua yang ada di video ini dibagikan berdasarkan pengalaman dari tim kami dan pengetahuan yang kami dapatkan. Jadi bisa percaya boleh, nggak percaya juga nggak masalah. Nah, sebelum mengenal yang namanya disinformasi, saya ingin membagikan yang namanya informasi. Saya tulis di sininya informasi. Dan banyak orang mungkin sudah mengenal kata ini, tapi tentunya ini perlu diperjelas ya di sini. Informasi adalah suatu fakta dan data dan beberapa hal yang berkaitan dengan hal itu yang biasa mengandung kebenaran atau berisi sesuatu yang benar. Ini dibilang informasi. Nah, kebalikannya ketika dibilang disinformasi, berarti adanya adalah upaya untuk mengacaukan informasi yang ada atau yang diperoleh. Nah, coba kita lihat dari sini. Nah, dari sini pun kalau kalian lihat udah ada kekacauan ya di sini. Disinformasi. Di sini ada huruf yang kurang. Nah, itulah yang dinamakan disinformasi. Jadi, membuat sesuatu yang salah, yang kacau untuk mengacaukan informasi yang diperoleh oleh pihak lain. Nah, disinformasi ini ada beberapa polanya. Kalau tadi informasi itu adalah sesuatu yang benar, jadi untuk mempermudah informasi yang benar, kita bilang akan seperti ini. Sementara informasi yang salah akan ditandai dengan tanda X. Jadi ini sesuatu yang benar dan ini sesuatu yang salah. Disinformasi adalah ketika kita mencampurkan sesuatu yang benar dengan yang salah sehingga terjadi suatu kebingungan. Oke, mudah ya dipahamin ya. Ada yang benar dan salah dicampur supaya terjadi suatu kebingungan. Nah, di sini pun kalian mungkin udah bingung ya. Di sini tidak sepenuhnya salah. Disinformasi dikatakan akan diawali dengan kata DIS. Tapi di sini tadi saya bilang ada satu huruf yang kurang. Ternyata di sini ada dua huruf yang kurang ya. Tapi mungkin kurang diperhatikan. Karena apa ya? Karena sudah terjadi kekacauan. Ada kebenaran dan ada kesalahan yang dicampur menjadi satu di sini. Nah, kalau kita dihadapkan pada informasi yang sifatnya salah, tentu kita akan sangat mudah untuk men-screening atau menyaring informasi tersebut. Betul ya? Tetapi ketika kita dikasih informasi yang benar, yang kita akan menerima dengan senang hati karena itu adalah hal yang benar. Permainannya bukanlah sekedar membuat informasi yang salah. Seperti hoax-hoax yang beredar di Indonesia itu saya bilang hoax yang murahan ya. Sekali baca orang tahu, oh ini salah. Gitu. Tetapi permainannya adalah begini. Permainannya kita bermain dengan frekuensi atau dengan waktu kita memberikan informasi tersebut. Jadi bisa dibilang akan ada pola bagaimana cara mencampur kebenaran dan mencampur informasi yang salah. Polanya bisa seperti ini ya. Memberikan informasi yang benar beberapa kali, lalu diberikan informasi yang salah. Gunanya untuk apa? Beberapa kebenaran ini akan membuat
sumber menjadi sumber yang valid. Si orang atau badan atau organisasi itu seperti kita bilang seperti media atau sesuatu yang sifatnya valid, karena dia selama ini ngasih keterangan-keterangan yang sifatnya benar. Jadi ketika dia memberikan keterangan yang salah, orang nggak terlalu ngeh. Apalagi setelah kesalahan itu akan ditumpuk lagi dengan keterangan-keterangan yang benar lagi. Nah, di sini disinformasi sudah terjadi secara perlahan kalau orang itu nggak sadar ya. Karena selama ini dia ngomongnya bener kok. Tiba-tiba dia memberikan info yang salah, kita akan senang hati, kita ya menerima aja. Contohnya apa? Contohnya sebelum kita bahas tentang si Kim Jong-nam, contohnya selama ini kita mungkin sering lihat ya yang namanya penggandaan uang. Praktek penggandaan uang misalnya dengan magic, dengan trik tertentu atau dengan pola-pola marketing tertentu, dibilang kalau kamu kasih duit 1 juta, 5 hari lagi saya rubah jadi 2 juta. Dan benar, dia lakukan itu. Dia rubah uangnya, bisa menjadi 2 kali lipat. Terus, jadi beberapa kali benar nih. Lama-lama ketika jumlahnya sudah sangat besar, dibilang kalau kamu kasih 20 juta, seminggu lagi saya kasih kamu 40 juta deh. Nah, ketika jumlahnya benar, ya dia bawa lari uangnya setelah itu. Dan disitulah kita atau orang-orang itu tertipu. Oke, jadi di sini adalah pola benar dan salah dicampur jadi satu, yaitu yang namanya disinformasi. Atau di dalam perperangan, bisa juga orang memberikan informasi salah dan benar dalam badan mata-mata itu diselang-seling. Kenapa? Supaya musuh bingung gitu. Ini informasi yang benar, yang mana yang salah, mana gitu. Sengaja badan intelijen melepaskan informasi-informasi benar dan salah diselang-seling secara frekuensinya itu cepat gitu. Jadi terjadi kebingungan ya. Ya di sini saya membahas perang ya, saya nggak membahas hal yang lain. Misalnya wabah penyakit gitu, kenapa terjadi disinformasi juga bisa kan. Data yang satu dengan data yang ini setiap hari berbeda-beda. Masyarakat mungkin menjadi bingung bedanya yang mana nih yang benar. Dan di tengah kebingungan itu bisa ada permainan-permainan yang lain. Tadi yang membuat bingung. Lalu juga ada pola yang disebut pola kesalahan atau informasi salah secara terus-menerus. Dan di sini salah satu dulu dibilang ahli propaganda Nazi, kalau nggak salah si Joseph Goebbels bilang, kebohongan yang berulang-ulang dikatakan lama-lama akan menjadi suatu kebenaran. Benar, dia mengeluarkan informasi yang nggak tepat, tapi terus-terusan dikeluarkan sampai orang-orang berpikir, oh ya mungkin apa yang disampaikan ini benar ya. Apa sih contohnya? Ya contohnya ketika marketing dalam hal menjual barang-barang yang kurang sehat buat kita. Misalnya menjual fast food ya, atau makanan cepat saji. Itu kan jelas-jelas kandungannya nggak baik, tapi yang ditonjolkan adalah sisi-sisi menarik dari fast food itu. Mungkin rasanya, mungkin bentuknya, mungkin harganya yang murah. Nah, ketika itu terus-menerus diberikan, nah data yang sebenarnya udah jelas-jelas produk itu tidak baik, dan terus-terus dikampanyekan, lama-lama orang menerima sebagai, oh ya udah nggak apa-apa makan itu kok, nggak masalah. Itu dibilang ketika informasi-informasi yang tidak benar atau sesuatu yang nggak benar diulang-ulang, lama-lama dia menjadi suatu kebenaran. Nah, sekarang kita akan menuju yang tadi sudah dikatakan di awal. Kita akan membahas mengenai kasus dari Kim Jong-nam ya, pembunuhan Kim Jong-nam dan bagaimana disinformasi ini berperan. Jadi apa yang kalian pelajarin di sini bukan sesuatu yang bohong, bukan sesuatu yang sia-sia atau saya ngarang-ngarang aja ya. Ini semua ada studi kasusnya dan kita bisa belajar sama-sama. Gunanya apa? Gunanya supaya kalian tidak mudah dimanfaatkan oleh organisasi tertentu dan hal-hal lain mungkin yang ingin membangun suatu tatanan di dunia ini, tatanan dunia baru. Oke? Kim Jong-nam, ia adalah anak tertua dari Kim Jong-il. Ia dianggap sebagai next leader of Korea Utara. Tapi dia tidak tertarik. Nah, di tahun 2001, si Kim Jong-nam ini malah membuat masalah yang dibilang insiden Disneyland. Jadi dia diam-diam pergi ke Jepang dan ketahuan. Dia ke Jepang itu menyelundup ya, dengan identitas palsu, pengen pergi ke Disneyland. Tapi di sana ternyata ketahuan dan menjadi suatu skandal yang besar waktu itu di Korea Utara. Nah, sejak saat itu karir si Kim Jong-nam ini menurun jauh di Korea Utara. Kemudian dia pergi mengasingkan diri ke Makau pada tahun 2003. Nah, sejak itu yang dianggap meneruskan
kejayaan Korea Utara adalah Kim Jong-un, yang kita kenal sebagai penguasa Korea Utara saat ini. Nah, di tahun 2009, si Kim Jong-nam ini terang-terangan bilang dia tidak mau menjadi pemimpin Korea Utara. Di sini dikutip dari harian Sydney Morning Herald. Dan di Desember 2011, betul yang terjadi adalah Kim Jong-un yang menjadi penguasa Korea Utara, menggantikan ayahnya yang meninggal. Pada tahun 2017, tepatnya tanggal 13 Februari, di Kuala Lumpur, Kim Jong-nam ini tewas. Dia ternyata tewas terbunuh oleh agen-agen rahasia Korea Utara. Tapi bagaimana dia dibunuh, ternyata itu menggunakan taktik disinformasi. Jadi, agen-agen Korea Utara ini merekrut 2 orang wanita, satu berasal dari Vietnam dan satu berasal dari Indonesia. Nah, mereka ini diajak untuk pergi keliling ke beberapa negara, ke Kamboja, juga ke Malaysia. Dibilang mereka akan dijadikan aktor-aktor yang berperan untuk melakukan prank. Nah, jadi selama mereka pergi beberapa saat itu, mereka dibilang dilatih untuk melakukan prank. Jadi betul, apa yang mereka lakukan adalah melakukan prank beberapa kali, dan itu sudah dicoba, dan percobaan itu benar-benar berhasil saat itu. Nah, yang mereka nggak tahu adalah mereka sebenarnya sedang dilatih untuk menyiramkan cairan beracun ke si Kim Jong-nam nantinya. Dan cairan itu adalah VX Nerve Agent. Ini adalah cairan yang sangat berbahaya ketika mengenai manusia ya. Dan betul di tanggal tersebut, kedua wanita yang sudah direkrut ini, mereka memainkan prank di airport di Malaysia dengan menyiram si Kim Jong-nam dan menutup juga wajahnya dengan kain yang sudah dikasih cairan beracun. Tapi mereka tidak sadar bahwa itu racun. Sehingga saat itu si Kim Jong-nam ini sakit, dan ketika dilarikan ke rumah sakit ternyata dia tidak tertolong, dia meninggal. Nah, kenapa mereka berdua ini bisa tertipu dengan disinformasi? Karena tadi ya, mereka sudah dilatih untuk melakukan hal-hal yang memang betul, melakukan prank. Bahkan dibilang latihannya itu bisa 10 kali lebih. Dilatih oleh agen-agen Korea Utara yang mereka nggak sadar. Dan ketika dilatih, mereka diiming-imingi uang sebanyak beberapa ratus dolar. Kalau nggak salah ada 100 dolar, ada 200 dolar untuk melakukan prank. Nah, ternyata prank yang mereka lakukan terakhir adalah usaha pembunuhan terhadap si Kim Jong-nam, yang dia adalah sebenarnya kakak tiri dari Kim Jong-un. Nah, jadi di sini kita belajar bahwa prank atau taktik yang dilakukan oleh agen Korea Utara untuk membunuh si Kim Jong-nam ini menggunakan disinformasi, di mana ada informasi-informasi yang benar diberikan kepada si kaki tangan yang akan diminta untuk membunuh, dan ternyata pas di hari eksekusi, cairan untuk prank itu diganti dengan racun yang membunuh si Kim Jong-nam. Nah, oke, dari penjelasan ini semoga kita semua semakin waspada. Jadi bukan hanya mengamati berita salah dan benar, tapi setiap berita, jadi setiap informasi harus dilihat apakah itu betul atau salah. Jangan hanya kita rely atau kita hanya percaya dengan oh ini benar karena dia selalu mengatakan yang benar, berarti yang berikutnya adalah kebenaran. Itu belum tentu. Jadi setiap informasi sebaiknya kalian lihat lagi. Jangan sampai masuk dalam jebakan-jebakan New World Order atau tatanan dunia baru dengan memberikan informasi yang dicampur sehingga kita nggak tahu bahwa yang diberikan ke kita itu adalah salah. Seperti yang diberikan agen Korea Utara itu sebetulnya adalah racun. Oke, semoga kalian semua semakin teredukasi. Terima kasih, jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen juga.